Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Firewall, nama saya Naswa Kalila dengan NIM 2307050084. Saya Vivi Apriliani dengan NIM 2307050091. Saya Fiska Adila dengan NIM 2307050075. Saya Nawal Fazal Akia dengan NIM 2307050069. Saya Mastura Sajida dengan NIM 2207050095. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Linux dan penjelasan detail untuk menyisipkan kode di tengah dan untuk node di tengah dan untuk menghapusnya. Yang pertama saya jelasin adalah linked list. Linked list adalah struktur data linear yang fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data dengan efisiensi tinggi. Ia terdiri dari rangkaian node-node yang saling terhubung, dengan setiap node menyimpan data dan pointer ke node berikutnya dalam list. Bayangkan seperti rantai, setiap node adalah mata rantai dalam rantai. Setiap mata rantai memiliki data atau nilai yang ingin disimpan, dan pointer atau penghubung ke mata rantai berikutnya. Head adalah awal rantai yang menunjuk ke mata rantai pertama. Tail adalah ujung rantai yang tidak terhubung ke mata rantai lain. Berikut ini adalah contoh codingan dari node. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dasar dari linked. Yang pertama, node. Setiap node dalam linked list berisi dua bagian yang meliputi data yang akan disimpan dalam node, dan pointer ke node berikutnya dalam list. Pointer pada node terakhir akan bernilai node. Yang kedua ada head, yaitu pointer ke node pertama dalam linked list. Dan yang terakhir ada tail, yaitu pointer ke node terakhir dalam linked list. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis linked list. Linked list yaitu terbagi kepada 3. Yang pertama ada single linked list, yang setiap node memiliki pointer ke node berikutnya. Yang kedua ada double linked list. Setiap node memiliki pointer ke node berikutnya dan node sebelumnya. Yang ketiga ada circular linked list. Node terakhir memiliki pointer ke node pertama membentuk lingkaran. Selanjutnya akan dibahas masalah codingannya tentang node dan sisipnya. Baik, sekarang saya akan membahas codingan mengenai cara untuk menambahkan node di tengah dan menghapusnya. Di sini sudah ada beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menambah node di akhir list, fungsi untuk menampilkan isi linked list, fungsi untuk menyisipkan node di posisi tertentu, dan fungsi untuk menghapus node berdasarkan data. Kali ini kita akan menjelaskan tentang fungsi untuk menyisipkan node di posisi tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan codingannya per baris. If index ini itu fungsinya untuk memeriksa apakah indeks valid. Ini indeksnya tidak boleh negatif ya. New node ini itu untuk membuat node baru dengan data yang diberikan. If index sama dengan 0, itu jika indeks adalah 0, node baru disisipkan sebagai head. New node next sama dengan self head itu node baru menunjuk ke head sebelumnya. Self head sama dengan new node itu node baru menjadi head baru. Current node sama dengan self head ini jika indeks lebih besar dari 0, mulai iterasi dari headnya. While current node and current index ini fungsinya untuk menelusuri node hingga menemukan posisi yang diinginkan. Mungkin kita menginginkan posisi yang di tengah atau yang di lainnya. If current node ini itu jika mencapai akhir list sebelum menemukan posisi yang valid, cetak pesan kesalahan. New node ini itu untuk menunjuk ke node setelah posisi yang disisipkan. Kalau current node next ini
node sebelumnya yang sekarang menunjuk ke node yang baru. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi untuk menghapus node berdasarkan data. Current node sama dengan self head itu untuk memulai dari head. If current node and current node data sama dengan K, ini jika node pertama memiliki data yang cocok dengan K, node pertamanya dihapus. Self head sama dengan current node next itu untuk memperbarui head ke node berikutnya. Will current node and current node data ini untuk fungsinya untuk menelusuri linked list sampai menemukan node dengan data yang cocok atau sampai akhir list. If current node is known, jika node dengan K tidak ditemukan, cetak pesan kesalahannya. Selanjutnya yaitu pref next sama dengan current node next, yaitu node sebelumnya menunjuk ke node setelah node yang dihapus. Current node sama dengan non itu node yang dihapus dari memori. Di sini saya sudah ada contoh penggunaannya. Yang pertama, membuat linked list baru dan menambahkan beberapa nilai, yaitu ada 10, 20, 30, dan 40. Print list display ini yaitu untuk menampilkan isi dari linked listnya. Di sini kita akan menyisipkan node di posisi indeks kedua, yaitu dengan cara list insert add 2,25. Ini nanti outputnya nanti ini untuk menyisipkan node baru dengan nilai 25 di posisi indeks kedua. Dan yang ini yaitu untuk menghapus node dengan nilai 30, yaitu dengan cara list delete node 30 untuk menghapus node yang memiliki nilai 30. Dan ini outputnya linked list sebelum yang disisip 10, 20, 30, 40, dan linked list setelah disisip 10, 20, 25 ini yang kita sisipkan di tengah-tengah tadi 30, 40. Nah, ini adalah linked list setelah penghapusan 10, 20, 25, 40 kan kita tadi di atas menghapus yang 30-nya. Kesimpulan, linked list adalah alat yang berharga dalam dunia pemrograman, memberikan solusi yang efisien untuk berbagai masalah terkait pengelolaan data. Meskipun memiliki kekurangan dalam akses random dan pencarian, fleksibilitas dan efisiensi memori yang ditawarkan menjadikan pilihan yang baik dalam banyaknya situasi. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.